Renungan Hari Rabu 11 Agustus 2021. Pesta peringatan Santa Clara. Jika saudaramu yang berdosa mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Bacaan pertama diambil dari kitab Ulangan, bab 34 ayat 1-12, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 18 ayat 15-20. Saudara-saudariku terkasih, pernah dalam sebuah konsultasi saya berhadapan dengan seorang yang sulit untuk berubah dan hanya mau menang sendiri. Berbagai nasihat, solusi ditawarkan kepadanya, tetapi orang itu tetap pada pendiriannya. Ia sulit berubah. Apa hasil yang mau dicapai kalau ia tidak mau berubah? Dalam menghadapi tipe orang seperti ini, kita harus bersikap tegas dan harus melibatkan beberapa orang. Kenyataan yang saya kemukakan ini dibenarkan oleh Yesus dalam kisah Injil hari ini. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Ungkapan Yesus ini berbicara tentang bagaimana kita berhadapan dengan orang yang berbuat dosa dan apa sikap dan solusi yang harus disikapi pada saat itu. Yesus tegas mengatakan jika saudaramu berbuat dosa, dia harus mendapat teguran. Teguran yang dimaksudkan adalah bukan sebagai sebuah tuduhan, cacian, hukuman, ejekan, bahwa dia adalah orang berdosa, orang jahat, orang yang tidak memiliki nilai moral, tetapi sebuah pendekatan hati untuk menyadarkan dia kembali ke jalan yang benar. Maka sikap yang ditawarkan Yesus adalah bukan mengadili sendiri atau bukan langsung dibawa ke pengadilan, tetapi harus diberi teguran di bawah 4 mata. 2 hasil yang disebutkan oleh Yesus bila teguran ini dapat dilaksanakan, yakni jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Artinya, bila orang mendengarkan nasihatmu, itu pertanda bahwa orang itu telah bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Ia telah kembali ke jalan yang dikehendaki oleh Allah. Artinya juga, orang itu memiliki hati nurani yang baik. Sedangkan, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Dan bila ia sungguh-sungguh tidak mendengarkan mereka, bawalah dia kepada jemaat. Dan jika ia tidak mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau sebagai seorang pemungut cukai. Di sini Yesus mengajak para murid agar menjauhkan diri dari sikap mengkambing hitamkan orang lain atau mengambil sikap mengadili sendiri, tetapi harus diproses secara manusiawi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jika proses yang ditempuh tidak membuahkan apa-apa, Yesus tegas mengatakan, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Artinya, orang itu sungguh-sungguh tumpul hatinya, buta kasih, buta iman, tidak memiliki hati nurani, kasih, dan iman. Saudara-saudariku terkasih, mengapa Yesus
menganjurkan sebuah prosedur penyadaran yang sangat manusiawi. Dalam bagian lain, Yesus mengatakan bahwa Ia datang bukan untuk membinasakan orang yang berdosa, tetapi untuk menyelamatkannya. Maka Ia menawarkan sikap rekonsiliasi lewat tahapan yang sangat bagus. Pembicaraan pribadi disaksikan oleh beberapa saksi, dihadapkan kepada jemaat, dan akhirnya hasilnya akan diperoleh. Maka Ia mengajak kita semua agar mempraktikkan pola rekonsiliasi ini dalam kehidupan bersama. Nasihat yang penuh kasih dan persaudaraan sangat penting untuk kehidupan bersama dengan orang lain. Orang yang hidup dalam semangat ini, ia akan mewujud nyatakan kehadiran Allah di tengah dunia. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin.